Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pengusutan kasus dari almarhumah Vina dan juga Eki yang kemarin informasinya terbaru adalah satu buronan bernama Peggy alias Peron ini sudah berhasil ditangkap polisi di wilayah Bandung, Jawa Barat setelah kasus ini 8 tahun bergulir. Masih bergabung bersama saya bersama dengan kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Ini ada Mbak Putri Maya Rumanti dan juga ada Bapak Ito Sumardi, Kepala Bareskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi, Mbak. Ya Pak Ito, ini tadi kita masih membahas bersama dengan Mbak Putri, salah satu kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Ini kan kalau kita lihat ya, ini 8 tahun bergulir begitu sempat dan baru beberapa pekan ini kemudian viral kasusnya lagi, mencuat lagi setelah diangkat di layar lebar. Kemudian kemarin kita dapat informasinya Peggy alias Peron, salah satu otak ataupun dalang yang disebut-sebutnya menjadi otaknya ini ditangkap polisi dalam waktu beberapa hari saja. Pak Ito, ini jadi gimana sebenarnya ini? Jadi pertanyaan juga dari publik. Ya, baik, Mbak. Mungkin saya perlu sampaikan juga ya pada kesempatan ini bahwa penyidik daripada Polri tentunya baik di semua tingkatan ya. Kesatuan itu kan setiap hari harus menghadapi kasus-kasus yang sedemikian banyak ya, puluhan bahkan ratusan. Tentunya kita tidak menangani kasus ini saja. Nah, penanganan kasus yang melibatkan daripada 8 orang terpidana termasuk yang baru-baru ini ditangkap, ini kan tentunya pada saat itu yang bisa diamankan 8 orang dan diproses, kemudian hasilnya adalah mendapatkan satu hasil saksi yang optimal ya. Kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan daripada anggota Polri saat itu sudah optimal, karena bagaimanapun juga kan PO itu ada yang mudah ditemukan, tetapi ada juga yang mungkin sulit. Nah, kesulitannya adalah saat itu DPO yang ditetapkan itu adalah berdasarkan daripada surat daripada keterangan yang di BAP para para terpidana itu, bukan berdasarkan daripada yang pada saat itu Polri bisa mengungkap DPO-DPO tersebut. Nah, sementara para terpidana itu mencabut BAP-nya, bahkan saat itu juga mereka mengatakan tidak mengenal ya. Ini memang satu hal yang lumrah, Mbak, kalau di dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelompok, mereka itu mungkin karena solidaritas sesamanya bisa saja Informasinya menyampaikan berubah. hal-hal yang ya tidak sesuai berubah. Ah, Jadi saya kira mungkin ini kan sekarang ada viral sehingga kasus ini menjadi kasus atensi, ah. dan ini bisa saja jadi dengan kasus lain ya. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang pada saat itu dicari kan pasti mereka melarikan diri ya, pasti akan berusaha bersembunyi. Nah, lama-lama kan mereka mungkin merasa sudah tidak ada masalah lagi Oke. sehingga akan untuk bisa ditemukan. Saya kira demikian, Pak. Oke, tapi kan yang kemudian juga menjadi pertanyaan kita semua pada saat Polda Jawa Barat ini merilis soal 3 DPO ini kan memang tanpa foto begitu ya. Dan dalam beberapa hari kemudian kita informasinya ada Peggy alias Peron. Lalu bagaimana dengan 2 DPO lainnya? Di sisi lain juga kan Polda Jawa Barat kemudian meminjam dalam tanda kutip terpidana untuk didalami lagi informasinya. Respon Anda memang inikah yang memang harus dilakukan? Sebenarnya baru dilakukan atau 8 tahun yang lalu memang seperti apa? Ada kesulitan seperti ini 8 tahun, kenapa baru sekarang begitu? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, Pak ya, saya juga tidak tidak bisa mengatakan hal yang pasti ya, karena kan saya bukan penyidiknya ya. Tetapi kalau lazimnya penetapan DPO itu adalah mencantumkan identitas dan juga foto, kan bagaimanapun juga kita berharap masyarakat atau siapapun juga bisa Turut memberikan membantu. ya. Tapi kalau tidak ada fotonya, Aha. itu ada satu yang menurut pendapat saya biasanya orang itu menyampaikan sesuatu identitas ataupun orang lain yang terlibat, tetapi bisa saja mereka hanya menyampaikan yang bukan bukan apakah itu betul-betul orang yang terlibat atau tidak ya, karena bagaimanapun biasanya orang yang bersalah itu akan berusaha untuk
mengaburkan atau mungkin mengurangi apa namanya kesalahan tersebut atau dia menghindarkan dia sebagai pelaku utamanya. Jadi tentunya kita berapresiasi sekali ya dengan Mhm, penangkapan si Peggy karena bagaimanapun Peggy ini akan membuka perannya dia dan juga peran 8 orang ini. mhm, Ya. mhm. Saya berharap memang yang dua ini betul-betul ada atau ataukah memang dua orang ini tidak ada. Nah, ini kan tentu dari Polda dan maupun dengan jajarannya akan mencoba mencari terus ya karena bagi saya pribadi memang ini agak sedikit meragukan ya. Mhm, Apakah memang si Andi kemudian si Dani ini ada atau tidak ya. Tapi kalau memang ada ya syukur ya. Tapi mhm, kalau tidak ada ya mungkin sampai sebatas si Peggy saja. mhm. Karena sekarang 8 tersangka itu sudah mencabut BAP-nya dan mereka mengatakan tidak mengenal tiga orang ini. Ini harus ada selama 8 tahun ini kan pikiran orang bisa berubah, Mbak ya. Mhm. Bisa saja sekarang mereka betul-betul berusaha mengatakan tidak tahu ya. Nah, ini yang akan menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi Polda Mhm. beserta jajarannya untuk membuktikan ini, Mbak. Mhm. Demikian. Singkat saja, soal, apa yang disampaikan ada, salah tangkap dan semacamnya, respon Anda, Pak Ito? Kalau salah tangkap kita lihat proses ini secara utuh, Mbak ya. Oke. Kan proses ini kan sudah sampai ke pengadilan dan pengadilan sudah memutuskan bahkan mereka sudah minta gerasi ditolak ya. Mhm. Saya kira kita tempuh saja jalur PK. kalau mereka punya novum baru ya. Mhm. Bisa menempuh jalur PK atau membuat LP baru begitu ya, Pak Ito? Bukan LP baru, Mbak ya. Saya Ah kira kalau LP baru kan bisa kena nebis in idem ya. hah. Untuk yang sama. Jadi novum baru. Oke. Kalau ada novum baru silahkan aja ditempuh ya. Nanti mungkin kan pengadilan akan mempertimbangkannya. Ok Demikian. oke, terakhir, Mbak Putri, apa yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina untuk kemudian tetap mencari keadilan, jawaban dari pengusutan kasus Vina ini? Iya, kami ingin menyampaikan khususnya kepada rekan-rekan kepolisian dari Polda Jabar dan khususnya pesan untuk Bapak Kapolri, kami sangat memohon sekali untuk segera melakukan pencarian dan penangkapan lagi terhadap pelaku-pelaku yang diduga masih menjadi DPO. Kemudian kami juga pasti akan terus mensupport dan mencari informasi juga untuk membantu kepolisian agar bisa menuntaskan permasalahan yang sudah 8 tahun menjadi PR besar di kepolisian ini, Mbak. Mhm. Tentunya doa kami selalu kami ucapkan dan selalu kami panjatkan pada rekan-rekan semua dan terima kasih untuk netizen Indonesia ini yang luar biasa menjadi informan yang luar biasa bagi kami juga, Mbak, gitu. Jadi kami percaya bahwa Polri pasti mampu menuntaskan permasalahan Vina ini. Oke. Terima kasih. Oke, termasuk juga masyarakat yang ikut turut serta Iya. mengawal dari kasus Vina ini ya, ujungnya akan kemana untuk mencari keadilan. Terima kasih kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, Putri Maya Rumanti, dan juga ada Pak Ito Sumardi, Kepala Barreskrim Polri periode 2009 hingga 2011 telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.